Halo semua, kembali lagi di Afid Berbicara. Ya, kali ini aku akan berbicara tentang Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah tokoh yang penuh dengan kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap pembelaan pada kaum minoritas dan pada penegakan hak asasi manusia. Beliau juga pernah menjabat Presiden Republik Indonesia yang keempat. Namun, di akhir masa jabatannya menuai banyak kontroversi dan juga banyak musuh-musuh Gus Dur yang merajalela mau menjatuhkan Gus Dur. Video dekrit Presiden Gus Dur 2001. Lengsernya Gus Dur salah satu yang dipicu dengan adanya dekrit Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2001, di mana dekrit itu keluar atas dukungan dari ulama yang hadir di Istana Negara pada malam hari, tanggal 22 Juli 2001. Lalu, pada Senin dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian Barat, raut wajah Gus Dur pun tampak serius, keningnya sesekali berkerut, intonasi suaranya diatur sedemikian rupa, sehingga membuat suasana ruangan di Istana Merdeka Jakarta menjadi senyap. Dini hari itu, tanggal 22 Juli 2001, saat hari masih gelap, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang akhirnya justru membuat dirinya terguling dari kursi Presiden keempat Republik Indonesia. Ada 3 poin besar dalam dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Pertama, membekukan DPR MPR. Yang kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan untuk penyelenggaraan pemilihan umum pada waktu setahun. Ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan cara membekukan Partai Golongan Karya atau Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Yahya Stakuf, juru bicara kepresidenan berbicara, "Untuk itu, kami memerintahkan seluruh jajaran TNI dan Polri untuk mengamankan langkah penyelamatan negara kesatuan Republik Indonesia dan menyerukan seluruh rakyat Indonesia tetap tenang, serta menjalankan kehidupan sosial ekonomi seperti biasanya." Begitulah kata juru bicara kepresidenan Yahya Stakuf yang pada malam beliau disuruh membaca isi dekrit. Pemberlakuan dekrit pun langsung ditanggapi keras oleh lawan-lawan politik Gus Dur, termasuk Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Juga tidak sependapat dengan langkah yang diambil cucu pendiri Ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama tersebut, yaitu Gus Dur. Di sisi lain, pimpinan parlemen langsung melakukan perlawanan dengan menggelar konferensi pers. Amin Rais yang saat itu menjabat sebagai ketua MPR mengajak seluruh masyarakat memboikot isi dekrit tersebut. Sementara, sidang istimewa MPR yang semula digelar pada 1 Agustus 2001 dipercepat menjadi hari itu juga, atau Senin siang. Sidang istimewa pun digelar untuk memakzulkan Gus Dur dari kursi Presiden Republik Indonesia. Sidang istimewa juga dilakukan untuk mengangkat Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, sekaligus memilih Hamzahas sebagai Wakil Presiden melalui voting. Wacana pemakzulan Gus Dur sebenarnya telah lama disuarakan oleh para tokoh politik yang berseberangan dengan Kiai Nahdlatul Ulama tersebut. Desakan itu diserukan seiring dengan menyebarnya isu kasus dana yayasan, dana bina sejahtera karyawan, badan usaha logistik atau Yanatera Bulog, dan bantuan Sultan Brunei. Namun, tudingan itu tidak pernah terbukti sama sekali hingga sekarang. Tidak hanya itu, lawan politik Gus Dur juga menggunakan alasan penggantian Kapolri dari Jenderal Bimantoro kepada Jenderal Khairuddin Ismail secara sepihak untuk mempercepat pelaksanaan sidang istimewa MPR. Sebab keputusan Gus Dur dinilai sebagai pelanggaran berat
karena tidak melibatkan DPR dan MPR dalam pengangkatan Kapolri. Pemakzulan Gus Dur yang dipimpin oleh Ketua MPR Amin Rais pun memantik kemarahan para santri Nahdlatul Ulama dan simpatisan Gus Dur. Basis massa yang dipelopori warga Nahdiyin itu sempat mengepung Istana Presiden dan gedung DPR MPR di Jakarta. Semula, Gus Dur bertekad tetap bertahan tinggal di istana dengan dalih memperjuangkan kebenaran. Namun, sikapnya berubah setelah beliau mendengar kabar bahwa banyaknya massa santri dan simpatisan dari Jawa Timur yang akan datang ke Istana Negara untuk membelanya. Karena kabar tersebutlah Gus Dur dengan tegas meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab, menurut Gus Dur, tidak ada suatu jabatan yang patut dipertahankan dengan mengorbankan rakyatnya. Momen yang paling diingat pada peristiwa itu adalah ketika Gus Dur keluar istana dengan hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, sambil melambaikan tangannya. Saat itu, Gus Dur keluar ke Istana Negara dengan didampingi putrinya, Yeni Wahid, dan beberapa orang terdekatnya. Peristiwa itu terjadi pada Senin 23 Juli 2001 malam hari. Di saat MPR tengah sibuk melantik Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan menggantikan Gus Dur. Kala itu, Gus Dur keluar istana untuk menyapa massa pendukungnya. Gus Dur memberikan arahan kepada massa pendukungnya untuk tidak berbuat anarkis terkait keputusan MPR yang memakzulkan dirinya. Akhirnya, Gus Dur pun dilengsarkan dari jabatannya dan beliau keluar dari Istana Negara dengan menggunakan kaos oblong dan celana pendek. Banyak komunitas pendukung Gus Dur yang mengepung istana. Namun, hal itu dilarang keras oleh Gus Dur karena tidak ada jabatan yang perlu dibela mati-matian dan yang lebih penting dari jabatan adalah kemanusiaan.